Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aprilia dengan NPM 100 dari kelas 1C. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Sumber Hukum Islam. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Dengan demikian, sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman untuk menjalankan syariat Islam. Adapun beberapa sumber hukum Islam, yaitu yang pertama Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qira'ah, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Adapun kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran menempati posisi pertama, kemudian disusul sunnah atau hadis dan ijtihad. Jika melihat begitu luas dan persuasifnya Al-Quran dalam menuntun manusia, menjadikannya sebagai kitab utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun keistimewaan atau bukti kebenaran Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya. Jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan keistimewaan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan disertai kebenaran mengenai apa saja yang terkandung di dalamnya. Juga membenarkan isi kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Al-Quran sendiri, yakni kitab-kitab Allah yang diberikan kepada para nabi sebelum Rasulullah SAW. Yang kedua, mengokohkan perihal kebenaran yang telah terkandung dalam kitab-kitab suci terdahulu. Hal ini dijabarkan Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 48 yang berbunyi, "Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu." Hal tersebut juga dijabarkan dalam surat Yunus ayat 37, surat Yusuf ayat 111, dan surat Al-Ahqaf ayat 12. Sudah diketahui bersama bahwa kitab sebelum Al-Quran adalah Zabur, Taurat, dan juga Injil. Yang ketiga, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Di antara bukti kemujizatan lainnya, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran memuat pengetahuan di masa lampau maupun di masa yang akan datang. Yang keempat, isi Al-Quran selalu terjaga. Salah satu keistimewaan atau bukti Al-Quran yang utama adalah kitab suci ini terjaga dari segala macam bentuk perubahan atau pergantian. Misalnya, surah Al-Baqarah yang dibaca saat Nabi Muhammad SAW sama seperti surah Al-Baqarah yang kita baca saat ini. Yang kelima, diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur dengan bahasa yang istimewa dan mudah untuk memahaminya. Bahasa Arab dipilih oleh Allah karena merupakan bahasa manusia dan karena Rasul adalah seorang Arab. Dalam surat Fussilat ayat 44 difirmankan Allah, "Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedangkan Rasul adalah orang Arab?" Yang keenam, Al-Quran bebas dari kontradiksi. Setiap ayat di dalam Al-Quran selalu berkaitan satu sama lain. Tidak ada penjelasan yang berbeda dan saling bertentangan satu sama lain. Inilah yang menjadi keistimewaan Al-Quran. Yang ketujuh, Al-Quran mengandung kebenaran. Keistimewaan Al-Quran yang paling besar dan mudah dibuktikan adalah Al-Quran memiliki banyak informasi dan kebenaran. Informasi ini bahkan sangat tidak mungkin diketahui dan dipelajari oleh manusia yang hidup pada 14 abad yang lalu. Seluruh kisah dan informasi yang disampaikan Allah pada Al-Quran telah dibuktikan melalui ilmu sains modern, dan semuanya terbukti benar. Adapun keutamaan mempelajari Al-Quran. Yang pertama, memperoleh kedudukan tinggi di surga. Derajat bagi pembaca dan penghafal Al-Quran sangat tinggi sekali. Bahkan bukan hanya di dunia kelak, di surga juga akan memperolehnya. Disarankan apabila ingin mendapatkan derajat yang tertinggi ini, dalam membacanya harus tartil.
paham akan tajwidnya, dan tidak terburu-buru sehingga banyak kesalahan dalam membacanya. Yang kedua, membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang agung. Keutamaan membaca Al-Quran memang begitu dahsyat. Ibadah yang satu ini tergolong dalam salah satu ibadah yang paling agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai dan mencintai seorang Muslim yang selalu membaca Al-Quran. Yang ketiga, membaca Al-Quran akan mendapat banyak keuntungan. Keuntungan tersebut adalah seorang Muslim yang membaca Al-Quran akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Lalu kebaikan yang didapatkannya bisa menghapus kesalahan yang telah dilakukan. Semakin banyak membaca Al-Quran, maka pahala yang didapatkannya juga semakin besar. Yang keempat, mendatangkan syafaat di hari kiamat. Seorang Muslim yang senantiasa membaca Al-Quran di rumah akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Terutama bagi seorang Muslim yang mempunyai waktu khusus dalam kegiatan sehari-hari untuk membaca Al-Quran ini. Dalam sehari tidak pernah terlewatkan hidup tanpa membaca Al-Quran. Yang kelima, penyakit bisa sembuh dengan membaca Al-Quran. Ketika sakit, sudah semestinya sebagai umat Muslim untuk mencari obat penawarnya. Di antara obat yang manjur adalah dengan membaca Al-Quran. Tentu ada cara tersendiri seperti dengan membaca Al-Quran lalu ditiupkan ke air kemudian diminum. Yang keenam, memperoleh kemuliaan. Orang yang membaca Al-Quran akan memperoleh kemuliaan. Bagi seorang Muslim dan juga menghafalkannya, memahami isi dari kandungan Al-Quran, serta mengamalkannya, kelak dapat rahmat untuk memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Yang ketujuh, Ahlul Quran menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak ingin menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setiap Muslim pasti menginginkan hal tersebut. Beruntung bagi seorang yang ahli Al-Quran. Setiap hari selalu ditemani dengan Al-Quran, dirinya membacanya, mengamalkannya, dan menghafalnya. Maka Ahlul Quran ini akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, hatinya akan dikaruniai cahaya. Manfaat membaca Al-Quran di rumah akan mendatangkan cahaya bagi pembaca. Umat Muslim yang rutin menghafalkan Al-Quran akan terhindar dari kegelapan kubur dan diringankan siksanya. Membayangkannya saja mungkin sudah tidak sanggup. Keutamaan membaca Al-Quran ini memang sangat luar biasa. Yang kesembilan, dapat menjadikan hati lebih tentram. Al-Quran ini bisa membuat hati membaca menjadi tentram. Penting bagi setiap Muslim ketika dihantui rasa cemas, takut, dan sedih untuk sebanyak-banyaknya mengingat Allah. Salah satunya dengan yang paling mujarab adalah dengan membaca Al-Quran ini. Yang ke-10, tetap dapat pahala meskipun tidak lancar dalam membacanya. Syarat membaca Al-Quran tidak harus lancar dulu baru mendapatkan pahala. Tapi, meskipun kamu masih terbata-bata dalam membacanya, tetap akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarnya pahala membaca Al-Quran yang akan didapatkan adalah sebanyak 2 pahala. Adapun sumber hukum Islam yaitu as-sunnah. As-sunnah secara bahasa adalah jalan, peraturan, cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji. Sunnah lebih umum disebut dengan hadis, yang mempunyai beberapa arti secara etimologis yaitu qorib, artinya dekat, jadid, artinya baru, dan khobar, yang artinya berita atau warta. Menurut istilah syara, ialah perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatannya dan keterangannya, yaitu sesuatu yang dikatakan atau diperbuat oleh sahabat dan ditetapkan oleh Nabi, tiada ditegurnya sebagai bukti bahwa perbuatan itu tiada terhalang hukumnya. Adapun pembagian as-sunnah. Yang pertama, sunnah qauliyah, yaitu khobar, berupa perkataan Nabi yang didengar dan disampaikan oleh seorang atau beberapa sahabat kepada orang lain. Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi yang diketahui dan disampaikan oleh para sahabat kepada orang lain. Seperti tata cara menunaikan sholat 5 waktu yang dipraktikkan Nabi, cara berwudu, dan cara haji. Yang ketiga, sunnah takririyah, yaitu sesuatu yang timbul dari sahabat Rasulullah yang telah diakui oleh beliau, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Adapun kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sunnah merupakan keterangan Nabi Muhammad
baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi. Selain itu, sunnah juga merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hal demikian itu disebabkan adanya perbedaan sifat, yaitu Al-Quran sebagai qati al-wurud, sedangkan sunnah bersifat dani al-wurud. Adapun fungsi-fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Fungsinya adalah, yang pertama, sunnah berfungsi sebagai penguat atas apa yang dibawa Al-Quran. Segala jenis hukum, syariat, dan hal-hal yang menyangkut muamalah kehidupan, semuanya telah ditulis dalam Al-Quran secara sempurna. Yang kedua, sunnah sebagai penjelas atas apa yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu menerangkan hal-hal yang bersifat samar di dalam Al-Quran. Misalnya saja, Al-Quran menuliskan kewajiban untuk berhaji bagi umat yang mampu, maka as-sunnah memperjelas tata cara manasik haji yang benar sesuai ajaran Rasulullah. Yang ketiga, sunnah sebagai mustaqillah atau menetapkan hukum yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran. Ada kalanya as-sunnah menetapkan hukum baru, di mana hukum tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran. Contohnya, perihal larangan mengenakan kain sutra dan cincin emas bagi laki-laki. Adapun sumber hukum Islam yang berikutnya yaitu ijtihad. Ijtihad berasal dari kata Arab ijtahada, yajtahidu, ijtihadan adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun, di kalangan para ulama, perkataan ijtihad ini khusus digunakan dalam pengertian usaha yang sungguh-sungguh dari seorang ahli hukum atau fikih untuk mengetahui hukum syariat. Jadi dengan demikian, ijtihad itu ialah perbuatan menggali hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci dalam syariat. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Adapun fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad adalah satu, fungsi ijtihad al-rujuk, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Adapun fungsi ijtihad al-ihyah, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, fungsi ijtihad al-inabah, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Adapun kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ijtihad memang merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini berarti bahwa ijtihad baru dapat dirujuk sebagai sumber ajaran Islam ketika dalil yang diperlukan untuk menetapkan suatu hukum benar-benar secara eksplisit tidak ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan ketaatan terhadap ijtihad sifatnya kondisional. Jika hasil ijtihad itu sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai produk ulil amri, maka wajib dipatuhi. Sedangkan jika kebijakannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak ada kewajiban untuk mengikutinya. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai sumber hukum Islam. Apabila ada kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.